Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat." Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, "Kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, 'Siapakah yang akan memberi kami makan daging?' Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, 'Untuk apakah kita keluar dari Mesir?' Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari seberang laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Masalah makanan kembali dipersoalkan oleh bangsa Israel. Dulu mereka mempersoalkan mau makan apa di padang gurun. Lalu Tuhan memberi mereka mana. Sekarang mereka sudah bosan dengan mana, lalu menginginkan daging. Saking inginnya makan daging, sampai-sampai mereka menangis. Kata menangis yang dipakai di sini dalam bahasa aslinya Ibrani adalah bakah. Bakah bukan menangis biasa, melainkan menangis dengan mencucurkan air mata yang banyak atau menangis meraung-raung. Bangsa Israel bertingkah kekanak-kanakan tanpa merasa malu kepada Tuhan. Kalau dicermati, letak persoalan sebenarnya bukan pada makanan, namun pada keinginannya. Kalau soal makanan, bangsa Israel telah menerima mana dari Tuhan. Namun kali ini mereka ingin makanan yang berbeda. Makanan yang diminta adalah makanan seperti yang pernah mereka makan di Mesir. Daging, ikan, timun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Padahal dulu mereka makan semuanya dalam kondisi perbudakan berat, sehingga makan pun pasti tidak nikmat. Itulah sebabnya mereka menjerit-jerit minta kebebasan kepada Allah sekalipun ada banyak makanan. Sekarang sesudah merdeka, kemerdekaan itu seperti tidak ada harganya dibandingkan makanan.
Ironis ya. Nyelke. Meski begitu, Allah tetap mengabulkan permintaan bangsa Israel. Allah berjanji mereka akan makan daging. Bahkan akan makan daging yang banyak, sangat banyak, sehingga mereka bisa makan sampai muak. Lah ini kan sindiran. Kalau punya perasaan, Israel bisa membaca dong bahwa Allah itu marah. Kenyataannya, bukannya merasa bersalah, mereka malah tidak tahu malu. Pada saat daging itu datang, yaitu burung puyuh, dengan rakus mereka segera mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Masing-masing mengumpulkan untuk dirinya sendiri sedikitnya 10 homer. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini, 10 homer itu setara dengan 10.000 kilogram atau 1 ton. Wah, bukan main. Mereka tidak peduli bagaimana nanti cara makannya, apakah tidak menjadi busuk, apakah semua dapat habis dimakan, atau apakah orang lain nanti kebagian atau tidak. Yang penting mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Dan supaya dapat disimpan, dikeringkan dengan cara disebarkan di sekitar kemah. Mereka berlaku seolah-olah besok Tuhan tidak bisa menyediakan lagi. Padahal Tuhan sudah berjanji mereka akan makan sampai puas. Lagi pula, burung-burung puyuh itu hanya terbang setinggi 2 hasta atau 90 cm dari permukaan tanah. Mudah sekali kan menjangkaunya. Mereka tidak perlu khawatir kalau harus bersusah payah memperolehnya. Namun, yaitu nafsu rakus sudah membutakan mata mereka dan membuat perilaku mereka tak terkendali. Belum cukup lagi, nafsu rakusnya itu masih dituruti dengan memakan daging itu mentah-mentah tanpa dimasak atau diolah. Hal ini tentu saja melanggar larangan Tuhan. Sebab selama ini mereka tidak boleh makan daging yang masih ada darahnya. Itu bisa dilihat di kitab Keluaran 29 ayat 38 sampai 42 misalnya, atau Imamat 19 ayat 26. Bangsa Israel tidak mematuhi perintah Tuhan. Mereka juga tidak menghormati Tuhan yang sedang membuat mujizat di tengah-tengah mereka. Bukankah kita, kalau diberi hantaran makanan, kita akan memakannya saat yang memberi makanan itu sudah pergi? Tidak mungkin kan kita langsung membuka dan memakan di depan mereka, kecuali kita tidak tahu malu. Tapi ya itu yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka membiarkan diri dikuasai nafsu rakus sampai berbuat dosa. Akhirnya Tuhan menimpakan tulah berupa penyakit yang menyebabkan kematian. Sehingga dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, yang artinya kuburan kerakusan. Apakah kita rakus? Ya? Tidak? Rakus adalah dorongan yang sangat kuat dari dalam diri seseorang untuk mendapatkan sesuatu sebanyak-banyaknya, lebih dari yang diperlukan. Orang yang rakus makan bisa makan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan apakah orang lain kebagian atau tidak. Atau menyimpan sebanyak-banyaknya, yang penting saya punya. Atau yang lebih rakus lagi, barang atau makanan yang disimpan itu dijual lagi dengan harga sangat tinggi saat orang lain membutuhkannya.
Contoh, harga masker yang tidak masuk akal beberapa bulan lalu. Tapi rakus ternyata bukan hanya soal makanan. Rakus bisa juga soal uang. Maka ada orang yang mengambil uang yang bukan miliknya, mengambil jatah orang lain, warisan orang lain, korupsi. Atau rakus bisa juga soal gaya hidup. Orang yang rakus tidak mungkin hidup sederhana, sebab dia selalu ingin dan ingin lagi. Orang rakus pastilah konsumtif. Oke, kalau dilanjutkan akan panjang dan renungan ini tidak akan selesai-selesai. Sekarang akan saya selesaikan dengan sebuah pertanyaan. Apakah saat ini kita sedang menikmati sesuatu yang seharusnya jatah orang lain? Atau apakah kita sulit untuk peduli dan berbagi? Hati-hati.